dan mengasihi mama yang paling lama. Kata si sulung, sejak papa meninggal, aku selalu menemani mama kemanapun ia pergi. Anak kedua berkata, kebetulan anak kedua ini adalah perempuan. Dia mengatakan kepada kakaknya, dia mengatakan kepada adik-adiknya, aku lebih mengasihi mama. Karena di dalam keluarga aku anak perempuan satu-satunya. Aku telah banyak menolong mama, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak dan lain sebagainya. Lalu anak ketiga mengatakan, Mama, aku sangat mengasihimu. Jika ada yang mau mencelakai mama, pasti saya yang paling terdepan. Anak keempat berkata lagi, anak keempat ini adalah si bungsu. Dia mengatakan dengan respon yang baik, aku sangat mengasihi mama. Mama, aku tidak tahu bagaimana mengutarakan kasihku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah mendengar demikian, si bungsu tadi membuka tangannya lebar-lebar. Dia datang kepada mamanya, lalu ia merangkul mamanya. Sesudah itu dia duduk. Mendengar perkataan anak-anaknya, hati si ibu sangat bangga. Ia bahagia melihat perkataan dari 4 anaknya. Lalu ia berkata, anak-anakku, dia menunjukkan sebuah kertas. Dia mengatakan kepada 4 orang anaknya itu, surat ini sangat penting sekali. Dan hari ini harus segera dibalas. Lalu si ibu melanjutkan perkataannya. Siapa di antara kalian yang bisa menolong ibu membawa surat ini ke kantor pos? Anak sulung melihat keluar jendela. Ternyata di luar hujan rintik-rintik dan ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Lalu si sulung melanjutkan perkataannya, mengapa harus sekarang, Ma? Surat itu kan bisa dikirim besok. Janganlah sekarang di luar hujan. Anak kedua berkata, saya kan perempuan. Gak mungkin dong saya yang mengantar surat itu ke kantor pos. Dan gak mungkin ibu menyuruh saya untuk pergi. Anak ketiga melihat keluar rumah. Langit mendung, hujan mulai turun. Ia malas pergi ke kantor pos. Dan dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak mau untuk mengantar surat itu. Setelah si ibu selesai menulis suratnya, ia melihat ketiga anaknya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan tidak mau tahu tentang surat yang mau diantar ke kantor pos itu. Tapi anak bungsu yang mengatakan, dengan apa akan kubuat kasih itu kepadamu, Mama? Anak bungsu itu yang merangkul ibunya tadi bersiap-siap. Dia mengambil jas hujan dan dia mengatakan kepada mamanya, Mama, biarlah aku mengantar surat itu ke kantor pos. Sang ibu menyerahkan surat itu kepada si bungsu. Ibu berkata, Nak, di luar hujan sangat deras. Udara sangat dingin. Langit sangat gelap. Mau memang mengantar surat ini?
Nggak takut? Lalu si bungsu mengatakan, Mama, saya tidak takut. Saya melakukan semua ini karena saya mengasihimu, kata si bungsu. Pendengar maestro yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih tidak hanya teori, tetapi kasih itu perlu bukti. Sebegitu pentingkah kasih bagi orang percaya? Sehingga tak henti-hentinya kita perlu dan selalu diingatkan perihal kasih ini. Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Dia, Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Namun banyak dari kita, banyak orang berkata, Aku akan mengasihimu jika kamu mengasihiku. Aku akan mengasihimu jika kamu mengasihiku. Jelas, itu prinsip kasih sebenarnya. Tapi kasih itu bukan dari Tuhan. Bukan perintah baru yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Aku mengasihimu jika kamu mengasihiku, itu adalah prinsip kasih yang datangnya dari dunia. Kasih dari dunia mempunyai syarat. Kasih dari dunia bukan kasih sejati. Ingat, orang berdosa pun mengasihi orang yang berbuat baik kepada dia. Apa jasamu? Aku kan pernah menolongmu. Maka aku akan membalas jasa yang aku buat, yakni menolongmu kembali karena aku mengingat jasamu. Begitu pentingkah kasih itu dalam hidup kita? Ya, begitu penting. Yesus menyadari bahwa kebersamaannya dengan murid-muridnya tidak lama lagi. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa Ia datang dan kembali kepada Bapa. Di ayat 33 Yesus mengatakan, Hai anakku, hanya seketika saja aku ada bersamamu. Saudara, Yesus memperlihatkan cintanya kepadamu dan kepada murid-muridnya. Yesus memberi contoh sebuah sikap dalam mengasihi. Yesus menjadikan dirinya teladan supaya diikuti oleh murid-muridnya dan kita semuanya. Supaya diperbuat oleh murid-muridnya dan kita semuanya. Salah satu contoh bentuk kasih yang sudah dipertunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus membasuh kaki para muridnya. Perintah yang Yesus mau dikerjakan oleh murid-muridnya tidak lain adalah supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Artinya, kasih menjadi ciri khas hidup murid-murid Yesus. Kasih menjadi ciri khas dari kita semua. Saling mengasihi menjadi tanda pengenal dari pengikut Kristus. Dan kasih itu bukan asal-asal kasih. Kasih itu adalah kasih agape yang di sana ada ketulusan, yang di sana ada tindakan nyata, yang di sana boleh dirasakan oleh sekeliling dari perjalanan hidup seseorang. Kasih agape adalah
sebuah sikap, perbuatan tanpa kemunafikan. Kita tadi sudah mendengar cerita dari 4 orang anak tersebut. 3 orang anak itu begitu banyak mengatakan bahwa mereka mengasihi ibunya. Tapi ketika tindakan dituntut, mereka tidak mau menjadi pelaku. Dikasih agape, ada kejujuran. Dikasih agape, ada rasa peduli. Peduli untuk melakukan hal besar. Contohnya, pada hari Minggu yang akan datang, HKBP Reformanda akan merayakan 13 tahun umur dari gereja tersebut. Sebagai jemaat, sebagai perhalado, apa yang harus kamu tunjukkan melalui kesaksianmu, melalui rasa syukurmu? Apakah kita mau hanya seremonial saja? Atau di sana kita akan menjadi pelaku kasih itu, terlibat untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk dirayakan. Kasih perbuatan tanpa kemunafikan. Kasih menjadikan diri sama dengan orang lain. Di dalam kasih ada rasa simpati, merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam kasih kita dimampukan membangkitkan semangat orang lain untuk lebih baik dari yang kemarin. Pendengar maestro yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang teolog berkata, kasih itu bukan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita lakukan. Teolog berkata, kasih itu bukan apa yang kita rumuskan, tetapi apa yang kita laksanakan. Kasih itu bukan di teori hebatnya, tetapi kasih itu ada di prakteknya. Jelasnya, kasih adalah tindakan nyata. Sebanyak-banyaknya kita berteori tentang kasih, kalau tidak ada pelaksanaannya itu nonsen. 1 Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Saudara, bila kita sudah mendengarkannya, maka hendaklah kita saling mengasihi. Jangan menutup diri untuk menjadi pelaku kasih itu. Yohanes 13 ayat 35 dijelaskan tadi. Bila kita menjadi pelaku kasih itu, maka semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bila kita menjadi pelaku kasih itu, maka semua orang tahu bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Ibu Pendeta, Sobat Maestro sekalian dimanapun Sobat Maestro berada. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Luspida Simanjuntak. Ibu Pendeta, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, pertanyakan seperti itu. Saya pernah mendengar dari seorang pendeta bahwa mengasihi itu adalah pengorbanan. Jadi ketika kita tidak mau berkorban untuk yang kita kasihi, maka itu adalah bukan mengasihi. Seperti itu Ibu Pendeta. Mungkin level saya masih di seperti yang 3 orang anak seorang ibu tadi. Cuman mengasihi berdasarkan apa yang saya ucapkan. Saya mengasihi ibu, saya mengasihi bapak atau dan lain sebagainya. Tapi pengorbanannya belum tentu bisa melakukan pengorbanan seperti yang diharuskan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana halnya ketika kita mengasihi orang lain dan orang lain itu katakanlah melakukan kesalahan, apakah kita harus rela menanggung kesalahannya dengan menutupi perilakunya? Maksudnya ketika orang itu bersalah, misalnya mencuri dan saya tahu dia mencuri, saya tidak melaporkan itu, saya berkorban untuk hal itu tidak memberitahukan kepada orang lain, atau perilaku yang lain, kesalahan saya tutupi, saya tidak beritahu ke orang lain. Apakah itu juga dinamakan berkorban untuk orang yang kita kasihi? Bagaimana Ibu Pendeta? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Inang Sintua Natalia. Mengasihi itu harus nyata pengorbanan. Dan itulah yang pertama Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia berkorban untuk mengasihi dunia dan untuk mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Kesalahan kita jelas ada. Dan dia tidak menutupi kesalahan kita. Dia angkat itu semua di kayu salib. Nah, prakteknya dalam kehidupan kita. Apakah benar kita mengasihi orang lain? Kita tahu bahwa orang lain itu bersalah, tapi itu kita tutupi dan tidak memberitahukannya. Yaitu membuat kita semakin membuat dia lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita mengasihi orang, kita udah tahu dia salah. Kita kan ada istilah penggembalaan face to face. 2 orang kita ingatkan. Kita dari gereja, kalau dia tidak mendengarkan apa yang kita katakan, bukti kasih kita bawalah itu di dalam rapat paralado. Dan ketika dia mendengar, puji Tuhan, berarti dia berubah. Tetapi kalau dia tidak mendengar kesalahan itu, supaya tidak muncul kesalahan yang sama, lebih bagus. Karena ini kasih dalam hal kebenaran, kita harus menyatakan kebenaran itu. Kalau kita menutupinya, maka kita membuka kemungkinan untuk hal yang baru, dia akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi seperti yang Ibu Pendeta sampaikan tadi, bahwa kasih itu ada kejujuran, rasa peduli, ketulusan, dan dirasakan oleh yang bersangkutan ya Ibu Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sobat Maestro, semoga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan mengasihi orang lain tanpa menutupi segala sesuatu, tapi ada ketulusan, ada kejujuran, ada rela mau berkorban untuk orang yang kita kasihi.
Sobat Maestro, tiba saatnya kami akan menyapa Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Penatua Ricardo Hutasoit akan menyapa Sobat Maestro. Sobat Maestro, kami akan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada, baik sedang dalam pengendaraan, di luar rumah atau di dalam rumah. Kami menyapa Ibu Ci Siuhua di Kebonjati, Bapak Albert di Malang, Ibu Lingling di Gatujati, Ibu Siregar Borutasoit bersama putrinya Catherine Boru Siregar di Pondok Hijau, keluarga Toga Torop Boris Pahutar Sawah Kurung, Ibu V Hasugian Boru Aritonang di Ermawar, Ibu Napitupulu Boris Manjuntak Opung Kristo di Sukasenang, Ibu Situa Pangadibuan Boru Aruan di Sekeloa, Ibu Sarupait Boru Sihombing Palem Raya, Ibu Situa Napitupulu Boris Manjuntak Gumil, Ibu Silalahi Boru Manurung di Kantra, keluarga Simarmata Boru Panggebean Mabansel Tim, Ibu Panjetan Boru Tagaul di Jatinangor, saudara kami Riana Siagian Boru Pardede di Komplek Permata Asri, Ibu Hotma Panjetan di Kopo, keluarga M Siahaan Boru Sirait di Marga Hayu Permai, Ibu Sihombing Boru Pasaribu bersama putrinya saudara kami Lucy dan Nona di Arcamanik, keluarga besar Marpaung Boru Dausaribu di Mustang, keluarga Jis Tumorang Boru Nababan di Tanjung Laksana, keluarga Aritonang Boru Napitupulu di Cijagra, Ibu Nelly Panjaitan Boru Sihombing di Jakarta, Ibu Situa Tapu Bolon Boru Padede di Marga Hayu Raya, Ibu Mariana Gultom Boru Sitompul di Cimindi, keluarga Bapak Charles Simanjuntak di Cimahi, Ibu C Sitompul Boru Nenggolan di Cigadung, Ibu F Siagian Boru Pahutar di Padasuka, Ibu Sitorus Boru Manurung di Antapani, Ibu Rizda Sirait Boru Utajulu bersama kedua putrinya Niken dan Dara di Palem Permai Buah Batu, lalu keluarga M Nababan, Situa Boru Sirait Opu Agata di Jalan Haji Yasin, Ibu S Raja Guguk Boru Sitorus di Jalan Jurang, saudari kami Dina Opusunggu Boru Raja Guguk di Haremis, Ibu Sita Siburian Boru Nababan di Linggawastu, keluarga C Dolosaribu Boru Silitonga di Antapani, Ibu Simatupang Boru Lubis Mama Aldi di Cimahi, Ibu Silitonga Boru Tapu Bolon di Citra Raya, keluarga Profesor Lambok Hutasoit Boru Jibu Tapu Bolon di Jalan Lamda, Ibu Tambunan Boru Simanjuntak di Sukaluyu, Ibu Sormin Boru Manik di Lembang, Ibu Habeahan Boru Naibaho di Cipaganti, Ibu Silalahi Boru Sihombing di Cipaganti, Ibu Panggabean Boru Tobing Opung Jeriko di Cipaganti, Ibu Panjaitan Boru Manurung di Lewi Panjang, Bapak Puan di Kopo, Bapak Simatupang Boru Tobing Cilengkrang, keluarga Bapak PL Tobing Boru Sitompul di Cimindi, keluarga Siburian Boru Manurung di Cigadung, kepada kami Rospita Boru Sianturi Patra Komala, keluarga J Sinaga Boru Panggabean di Patiukur, Ibu Sianturi Boru Sihombing di Pleret Antapani, Ibu Catalina Nababan di Kerawang, keluarga Dorok Saribu Ibu Adelina Nababan di Cipaganti, keluarga B Siregar Boru Sitohang di Antapani, keluarga Samusir Boru Gultom di Reok, Ibu Sitompul Boru Sibarani di Antapani, Ibu Panjaitan Boru Manurung di Lewi Gajah, keluarga P Sejabat Boru Tobing Bougainville Antapani, seluruh anggota sahabat doa pagi dan malam, demikian juga seluruh majelis dan seluruh pelayan di Gereja HKBP Bandung Reformanda dimanapun berada, dan seluruh Sobat Maestro dimanapun saudara-saudara berada, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Demikian sapaan kita. Terima kasih, dan Sobat Maestro yang telah kami sapa, semoga Sobat Maestro semua tetap dalam keadaan sehat supaya kita bisa bertemu lagi di acara Renungan Simeon berikutnya. Sekarang waktunya kepada Ibu Pendeta untuk mendoakan kami semua. Silakan Ibu Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga,
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena itu biar kami terus memandang tujuan yang Tuhan tetapkan. Melalui kami mampu mengasihi sesama kami. Bapa, kami begitu spesial, luar biasa di mata Tuhan. Proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya di sana pun ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus yang memberikan kami kekuatan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah setelah mereka yang boleh mendengar renungan Simeon saat ini, percaya bahwa kehadiran-Mu senantiasa membuat kami semakin berpengharapan. Dikala ada yang mungkin kecewa, hampir putus asa dalam menjalani hidup karena tekanan hidup yang silih berganti, tolong mereka ya Bapa. Jika ada yang hampir putus asa karena sakit penyakit yang sampai saat ini menggerogoti setiap tubuh mereka. Kami tahu ada dari jemaat Tuhan yang digerogoti penyakit demam berdarah. Tolong lawat, beri kekuatan, beri pengharapan. Ya Tuhan kami, Tuhan yang baik. Khususnya kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, saat ini dirawat di rumah atau di rumah sakit. Inang Nyonya Sisilia Sihombing Boru Silalahi, Bapak KM Panggabean, Bapak E Hutagalung, Bapak D Pakpahan, Bapak RT Panggabean, Bapak R Dolok Saribu, Inang Nyonya Sintua Sinaga Boru Siburian, Inang Nyonya Esterlina Sitorus Boru Sirait. Mereka dalam pemulihan, ada yang di Jakarta, ada yang di rumah. Inang Nyonya Alin Simajuntak Boru Hasibuan, Julian Lumban Tobing, Veronica Sitompul, Inang Nyonya Sintua Hamar Paung Boru Dolok Saribu, M. Silitonga Boru Sinaga, Bapak MP Siahaan, bapaknya Mary Siahaan. Tolong Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu yang senantiasa menopang mereka, sehingga ketika berlangsungnya pengobatan buat mereka pribadi lepas pribadi, Engkau memulihkan mereka satu persatu. Bapa, bagi-Mu tidak ada yang mustahil, kami percaya itu. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin dan staf yang bekerja di Radio Maestro ini. Biarlah Tuhan selalu campur tangan atas hidup mereka. Beri kesehatan, kekuatan, dan sukacita senantiasa, agar melalui radio ini, setiap para staf menyiarkan kebesaran nama-Mu, banyak jiwa yang percaya kepada-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja-Mu, dimanapun Tuhan diperdengarkan nama-Mu, biarlah para hamba-Mu tetap memberitakan nama-Mu melalui tuntunan Roh-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan perayaan Idul Fitri saat ini. Ketika mereka banyak yang mudik Tuhan, meninggalkan rumah mereka, kami percaya silaturahmi yang mereka jalin dengan orang-orang yang mereka kasihi membuat semakin nyata bahwa Engkau juga berkarya atas hidup mereka pribadi lepas pribadi. Sekembalinya mereka dari kampung halamannya untuk melanjutkan pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu memberkati mereka pulang dari kampung halaman sampai ke rumah mereka tidak kurang suatu apapun. Secara khusus buat jemaat dan perhalado, dari mulai anak-anak sampai orang tua di HKBP Reformanda, HKBP Lembang,
dan HKBP Sumedang yang mendengarkan siaran radio melalui renungan Simeon ini. Tuhan jagai mereka. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat itu, agar setiap jemaat, setiap majelis selalu menyerahkan segala kehidupannya ke tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, acara ini akan berakhir, tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah berakhir. Ampuni kami atas kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Dan Sobat Maestro, sebelum kita mengakhiri acara ini, ada satu pengumuman buat Jemaat HKBP Bandung Reformanda pada hari Minggu nanti. Kita akan masuk ibadah hanya satu kali, yaitu pukul 9 pagi, karena kita akan memperingati hari ulang tahun gereja kita, Gereja HKBP Bandung Reformanda. Kami mengundang untuk semua jemaat datang di acara ibadah dan perayaan ulang tahun. Terima kasih untuk kita semua, dan kita juga mengucapkan buat Sobat Maestro, tetap sehat dan selamat malam. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi segala bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.